Tema webinar kita Ave Admirabile. Acara yang kita akan lalui malam ini, temanya Ave Admirabile menjadi tema pertama yang dibahas dalam webinar Kasana Doa dan Lagu Tarekat MSC. Acara malam hari ini acara pertama, jadi ada beberapa sambutan. Kita akan awali dengan doa pembuka oleh Pater Antonius Dwi Rahadi MSC. Kemudian kita akan mendengarkan lagu Ave Admirabile, lalu sapaan Ketua Panitia, Pater Miranto MSC, sambutan Pater Provinsial MSC Indonesia, Pater Samuel Maranresi, kemudian pengantar, lalu acara utama kita, presentasi narasumber, Pater Yohanes Mangke MSC, kemudian dilanjutkan sharing tanya-jawab, pengumuman, lagu amatur, dan doa penutup dan berkat oleh Pater Budi Santoso MSC. Acara kita malam hari ini seperti ini agendanya. Kita perkirakan sekitar 1 jam setengah kita akan lalui bersama webinar kita malam hari. Mari kita awali pertemuan kita malam ini, webinar kita dengan doa pembuka. Kami mohon kesediaan Romo Dwi Rahadi. Pada Romo Dwi, silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Selamat. Tunda hati kudus. Kami. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu, di mana kami pada malam hari ini Kau pertemukan kembali dalam perjumpaan ini. Ya Tuhan, kiranya perjumpaan kami ini semakin menambah agar berkat dalam kami, terutama untuk semakin dikasihlah hati kudus di mana-mana. Semakin kami mohon kepadamu dengan pengantaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dwi. Sekarang mari kita mendengarkan rekaman lagu Ave Admirabile. Kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua Panitia Perayaan 50 tahun Provinsi MSC Indonesia kepada Pater Florianus Miranto MSC. Kami persilakan. Para konfrater dan saudara-saudari pencinta hati kudus, dalam kesempatan ini acara webinar malam hari ini adalah menjadi salah satu kegiatan yang digagas panitia dalam dinamika memaknai tahun jubileum Provinsi MSC Indonesia sebagai ungkapan syukur dan pembaharuan.
pertemuan virtual ini juga menjadi solusi cara kita berkumpul di masa pandemi ini. Terima kasih untuk Pastor Yance sebagai narasumber dalam webinar ini. Dalam webinar ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang Ave Admirabile, salah satu kasanah doa MSC yang selalu kita lambungkan setiap habis kompletorium. Pertanyaannya, mengapa bukan dalam doa pagi? Dan bagaimana yang lain, latar belakang, sejarah, spirit, teologi, dan maknanya yang ada di balik doa ini, maka silahkan menikmati dan Pastor Yance akan menyajikan secara tuntas di dalam webinar ini. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus kepada Romo Miranto. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan Pater Provinsial MSC Indonesia kepada Pater Samaran Resi, MSC, kami persilakan. Selamat malam para konfratres, Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota keluarga Sevalie, dan para pencinta hati kudus Yesus dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Saya secara pribadi merasa senang bahwa malam ini kita bisa berkumpul bersama untuk atau dalam webinar ini. Webinar ini dibuat dalam rangka perayaan Yubileum 50 tahun MSC Provinsi Indonesia, dan ini terlaksana sebagai bagian dari rencana dari panitia dan seksi liturgi yang merencanakan program ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan, tema yang kita mau renungkan pada malam ini adalah Ave Admirabile, satu doa pujian yang begitu bagus yang setiap kali kita lambungkan kepada hati kudus Yesus. Kalau bermenung tentang doa ini, lagu pujian ini, saya merasakan bahwa lagu ini adalah lukisan tentang perjalanan hidup kita sendiri sebagai seorang manusia, mulai dari ketika kita lahir, kita masih muda, sampai pada akhirnya ketika kita sudah tua dan kita akhirnya menyerahkan segala sesuatu atau semuanya ke dalam kudus Yesus sambil mengatakan kepadanya supaya dia masuk di dalam diri kita, supaya dia menguasai kita dan dia mengarahkan kita. Harapan bahwa seminar kita malam ini tentang Ave Admirabile bisa membuat kita semakin jelas tentang makna yang terkandung di dalam lagu ini, tetapi juga semoga spiritualitasnya juga menjadi spiritualitas kita di dalam kehidupan kita maupun di dalam karya-karya kita. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pater Yance yang bersedia untuk menuntun kita dalam webinar malam ini. Terima kasih juga untuk Ketua Panitia dan Seksi Liturgi yang telah merencanakan program ini untuk kita. Dan marilah kita dengan penuh perhatian, penuh semangat mengikuti webinar ini. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Pater Provinsial. Terima kasih Pater Provinsial, Pastor Sam. Para Romo, Suster, Ibu Bapak, Frater, Bruder, kita akan masuk pada acara inti webinar kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan presentasi dari Pastor Yohanes Mangke MSC. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan secara singkat narasumber kita. Nah, tema Ave Admirabile, narasumber Pastor Yohanes Mangke MSC. Nah, Pastor Yohanes Mangke atau biasa kita panggil Pastor Yance atau Romo Yance lahir tanggal 18 Mei tahun 1954 di Tata Aran, Tondano, Sulawesi Utara.
pendidikan dari Seminari Menengah Kaskasen, Seminari Tinggi Pineleng, dan kaul pertama dalam tarekat MSC di Karanganyar pada tahun 1976. Ditabiskan sebagai imam di Gereja Katedral Manado oleh Monsignor Theodorus Moos, MSc, pada tanggal 29 Juni 1981. Kemudian Pater Yance mengikuti studi lanjut bidang spiritualitas di Catholic Theological Union di Chicago, Amerika Serikat. Beberapa penugasan yang pernah diemban oleh Pastor Yance, setelah ditabiskan imam, menjadi pastor pembantu di paroki katedral, kemudian pernah menjadi dosen di Seminari Tinggi Pineleng dan pembina para frater MSc di Sekolah Setingkat MSc. Kemudian tahun 93 sampai 2005, Pastor Yance berada di Roma sebagai anggota pimpinan MSc dan sebagai asisten dan sekretaris umum. Kemudian pernah menjadi rektor Universitas Katolik de La Salle Manado dan pernah juga menjadi pemimpin provinsi atau provinsial MSc Indonesia pada tahun 2008. Februari 2011 sampai April 2019 sebagai sekretaris provinsi MSc Indonesia. Februari 2011 sampai sekarang menjadi prokurator provinsi MSc Indonesia urusan yudisial. Begitu perkenalan singkat untuk Pater Yance. Inilah Pater Yance, narasumber kita bersama Duta Besar Vatikan. Nah, waktu selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita, Pastor Yance Mangkei MSc. Silakan, Pastor. Baik, selamat malam para konfrater dan para pencinta hati kudus Yesus. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk membimbing webinar pada malam hari ini dengan tema mendalami doa dan lagu Ave Admirabile. Demikian kita tahu bahwa doa ini Ave Admirabile Cor Jesu, yang mengagumkan adalah hati Yesus. Tadi kita sudah melakukannya dan saya membacakan sedikit mengulangi terjemahan bahasa Indonesianya saja. Sebelumnya di halaman pertama tadi memang ditampilkan dua gambar hati kudus di antara sekian banyak image atau penggambaran tentang hati kudus Yesus. Kita bisa melihat Google misalnya, kalau kita mencari image atau gambar hati kudus Yesus, ada begitu banyak. Ini mengungkapkan juga satu kekayaan penghayatan umat terhadap hati kudus Yesus selama berabad-abad. Memang yang biasa ditampilkan kepada kita itu hati kudus Yesus ya, dengan mahkota duri yang ditusuk dengan pedang dan macam sebagainya, suatu gambaran yang sangat klasik ya, seperti kita lihat ya di sini yang kita suka pakai juga. Tapi sebenarnya penggambaran ini mengungkapkan suatu spiritualitas tertentu dari satu zaman tertentu yang kita tahu zaman keemasan devosi kepada hati kudus itu pada masa dari Santa Margareta Maria Alacoque pada abad ke-17. Itu disebut zaman keemasan devosi hati kudus yang kedua. Karena zaman keemasan devosi hati kudus yang pertama itu masih pada zaman abad pertengahan. Nah, cara kita menghayati dan memahami hati Yesus itu seringkali kita ungkapkan juga di dalam menggambarkan hati kudus Yesus itu. Tahun-tahun terakhir ini lebih banyak sebenarnya digambarkan hati kudus Yesus yang berbelas kasih, yang menyentuh orang-orang miskin, orang sakit, orang susah, dan lain sebagainya. Dan yang image yang disukai sekarang dalam lingkungan kita sebenarnya adalah Yesus disalib dengan Maria
di bawah salib. Oke, itu sedikit tentang penggambaran hati itu di dalam ilustrasi-ilustrasi dan lain sebagainya. Tentang doa Ave Admirabile yang begitu populer dan kita pakai hampir setiap hari, kita mulai dengan Ave, artinya salam, ya hati Yesus yang mengagumkan. Admirabile, Engkau kami puji, Engkau kami luhurkan, Engkau kami muliakan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mempersembahkan, kami mengunjukkan, dan kami mentahbiskan atau menguduskan hati kami kepadamu. Terimalah dan milikilah seluruhnya. Murnikanlah, terangilah, dan kuduskanlah hati kami itu, agar Engkau hidup dan meraja di dalamnya, di dalam hati kami selama-lamanya. Inilah yang memang kita biasa ucapkan atau nyanyikan dalam bahasa Latin. Nah, doa ini kita kenal semua. Para MSC di mana-mana, di semua entitas kita, komunitas, atau dalam pertemuan-pertemuan, dalam doa, dalam acara bersama, doa atau lagu Ave Admirabile ini menyatukan kita. Ini lebih katakanlah internasional di antara kita. Bandingkan dengan semboyan kita Ametur, yang sebenarnya lebih populer itu di Indonesia. Kita tahu yang biasa kita nyanyikan itu gubahan dari Pater Tom Luby, MSC dari Australia. Dan memang sebenarnya lagu Ametur itu lebih populer di Indonesia. Di Filipina juga ada, atau di Australia masih sedikit dikenal, tapi paling dikenal di Indonesia. Sedangkan kalau kita di Eropa atau Amerika itu mereka tidak kenal lagu Ametur yang kita nyanyikan. Paling-paling kalau pertemuan internasional seperti kapital-kapital umum yang mengambil inisiatif untuk menyanyikan lagu Ametur versi kita ini, delegasi dari Indonesia. Nah, sedikit saja saya mau mengatakan tentang lagu Ametur ini. Lengkapnya semboyan kita Ametur ubique terrarum cor Iesus sacratissimum. Kiranya inspirasi dasar dari moto yang diberikan oleh Chevalier itu adalah lukisan atau mulai dari patung hati kudus Yesus dengan lukisan di belakangnya yang berada di atas altar samping di sisi kanan altar utama gereja paroki Richelieu. Gereja di mana Pater Chevalier dibaptis dan di paroki ini juga dia bertumbuh sampai dia masuk ke seminari menengah. Nah, di sini memang mungkin tidak kelihatan, tapi saya mau tunjuk, mudah-mudahan bisa lihat mouse saya, di atas para malaikat kecil ini, ya di sini, ya, ada tulisan dalam bahasa Prancis, Louer, aimer, et adorer à jamais le Sacré-Cœur de Jésus. Yang artinya, semoga hati kudus Yesus, louer, dipuji, aimer, dicintai, et adorer, dan disembah à jamais, untuk selama-lamanya. Kiranya Pater Chevalier mulai dari kecil, dia sudah biasa datang ke gereja ini, dan kita tahu ibunya yang begitu saleh juga mengajarkan dia untuk datang ke gereja untuk berdoa setiap waktu. Demikian sedikit tentang moto Ametur kita. Saya katakan ini inspirasi dasar, dan tentu itu Chevalier akan mengembangkan sehingga kemudian menjadi moto semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita datang pada
doa atau lagu Ave Admirabile itu sendiri. Mungkin kebanyakan dari antara kita atau ada dari antara kita yang berpikir bahwa doa atau lagu ini berasal atau disusun oleh Pater Chevalier. Sebenarnya penyusunnya itu tidak pasti siapa, kita tidak tahu. Karena pada zaman Pater Chevalier, lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah cukup populer. Misalnya saya mengutip apa yang ditulis di dalam buku biografi Pater Jules Chevalier, Le Père Jules Chevalier, yang ditulis oleh Pater Henri Firmin, MSc. Buku ini dalam bahasa Prancis, cukup tebal, tetapi dicarikan oleh MSc, atau lebih tepat frater-frater MSc Australia, dalam bahasa Inggris. Maka saya mau kutip di sini 1-2 dari buku ini yang menyinggung tentang doa Ave Admirabile. Misalnya dikatakan di situ, the new office expresses the same sentiments, the richness of the heart of Jesus, which is the salvation of all the world, and the necessity of our union with our blessed Lord. The beautiful prayer, the Ave Admirabile Cor Jesu, was incorporated in the office, and Father Jules Chevalier adopted it in the official prayers of the missionaries of the Sacred Heart. Saya terjemahkan, ibadah yang baru, ini tentang ibadat kepada hati kudus Yesus, mengungkapkan perasaan-perasaan yang sama, yakni kekayaan hati kudus Yesus yang adalah keselamatan dunia dan kebutuhan untuk kita bersatu dengan Tuhan yang terberkati. Doa yang indah, Ave Admirabile Cor Jesu, dimasukkan, diinkorporasikan di dalam ibadat, dan Pater Chevalier mengadopsinya di dalam doa-doa resmi para misionaris hati kudus Yesus. Lalu di tempat lain juga dikatakan bahwa Kardinal de Villèle yang menjadi uskup Bourges tahun 1825 sampai 1841, jadi sebelum Chevalier, ya, makanya kita tidak terlalu kenal mungkin nama ini, dia memberlakukan ibadat baru kepada hati kudus itu di seluruh keuskupan Bourges. Dan pada 18 Mei tahun 1834, dia menjadikan pesta hati kudus wajib di keuskupannya. Saya membaca satu kutipan lagi yang saya tambahkan kali lalu, tetapi tidak ada di sini, yang saya kirim ke Maksi, sebagai berikut. Masih di buku yang sama dari Firmin tadi, Le Père Jules Chevalier, juga dikatakan demikian. At Saint-Gauthier, the Feast of the Sacred Heart, which was introduced to the diocese with its proper mass and office by Cardinal de Villèle, was solemnly celebrated each year with a procession during which the students sang the hymn Ave Admirabile. Atau saya terjemahkan, dikatakan di Saint-Gauthier, kita tahu Saint-Gauthier itu adalah seminari menengah, di mana Pater Jules Chevalier pergi, dan seminari menengah itu ada di dalam keuskupan Bourges, atau milik keuskupan Bourges. Ya. Di Saint-Gauthier itu, di seminari itu, pesta hati kudus yang diintroduksi ke keuskupan dengan misa dan ibadat yang khusus oleh Kardinal de Villèle
dirayakan secara mulia setiap tahun dengan suatu prosesi saat mana para siswa menyanyikan lagu Ave Admirabile. Jadi ini dua petunjuk bahwa lagu ini sebenarnya sudah populer sebelumnya. Memang saya tidak menemukan persis ya, apakah rumusannya sama dengan yang kita nyanyikan sekarang, atau ada kata-kata lain atau kalimat-kalimat tambahan atau pengurangan lainnya. Tetapi di sini kita mau mengatakan bahwa Ave Admirabile sebagai lagu ya, sudah sebenarnya cukup populer. Nah, mari kita melihat latar belakang lebih jauh dari lagu ini atau doa ini, katakanlah dari doa ini. Untuk itu kita harus menengok, ya, sebenarnya sejarahnya panjang, tapi mari kita mulai saja dari Santo Yohanes Iud. Ya, kita Indonesia katakan Eudes, tapi itu ucapan kita. Tidak apa-apa, kita ucap saja Eudes supaya lebih jelas. Nah, dia hidup pada tahun 1601 dan meninggal 1680. Dan dia dikenal sebagai promotor dan rasul devosi hati kudus Yesus. Terutama devosi yang sejak dari zaman abad pertengahan, ya, terutama berkembang di biara Hefta di Jerman oleh para mistik wanita yang sampai sekarang kita kenal nama mereka seperti Gertrude, ya, Hedwiga, dan lain sebagainya. Ya, mereka itu mistik-mistik wanita dari biara Hefta di Jerman pada abad pertengahan. Pada zaman mereka itu praktek devosi kepada hati kudus itu masih bersifat pribadi. Walaupun itu sudah dipraktekkan dalam lingkungan komunitas, tapi di situ saja. Nanti pada zaman dari Santo Yohanes Eudes itu, devosi kepada hati kudus Yesus yang tadinya berupa praktek pribadi menjadi publik. Dan kemudian gereja Sri Paus mengakuinya, menerima itu sebagai satu liturgi publik di dalam gereja. Nah, Santo Yohanes Iud itu, dia juga mendirikan misalnya Ordo Bunda Cinta Kasih tahun 1641, dan kemudian yang lebih dikenal adalah Kongregasi Yesus dan Maria, atau yang kita kenal dengan nama Para Eudis, pada tahun 1643. Sebagai seorang promotor dan rasul devosi hati kudus, Santo Yohanes Iud juga menyusun ofisi dan misa untuk menghormati hati kudus Yesus. Dan kita lihat kemudian itu berlanjut sampai dengan Santa Margareta Maria Alacoque tahun 1647 sampai 1690 dia hidup, dan menjadi sangat populer pada zaman dari Santa Margareta Maria Alacoque sampai dengan pembaharuan liturgi oleh Konsili Vatikan kedua. Eudes juga, seperti saya katakan tadi, dia menyusun banyak doa kepada hati kudus Yesus, tentu karena itu fokus dia, menghormati hati kudus Yesus. Tetapi dia pada umumnya mengaitkan hati kudus Yesus itu dengan hati Maria yang tersuci. Karena dalam pemahamannya, hati Yesus dan hati Maria itu satu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan kedua hati itu dia katakan satu detak, dia berdetak sama-sama. Saya mengutip berikut ini misalnya salah satu dari tulisannya. Dalam salah satu salutatio atau salam, dia mengatakan begini, Yohanes Iud ini, salam ini merupakan satu bakti diri yang indah kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria. Meskipun hati Sang Putra secara tak terbatas lebih tinggi dalam keunggulan dan kesucian daripada hati Sang Ibu,
Tuhan telah mempersatukan kedua hati itu sedemikian akrab, sehingga mereka selalu satu hati saja dalam perasaan, afeksi, dan kehendak. Yesus tinggal dan meraja sedemikian penuh dalam hati Maria, sehingga dialah sesungguhnya jiwa dari jiwanya. Yesus adalah jiwa dari Maria, roh dari rohnya, hati dari hatinya. Maka kita dengan benar dapat mengatakan bahwa hati Yesus adalah hati Maria, dan memuji serta menghormati Yesus dalam dia sebagai jiwa, roh kehidupan, dan sebagai hati ibunya yang suci. Ini kita bisa temukan dalam kumpulan karya-karya dari Yohanes Euth itu, Oeuvre Complète, buku ke-8 ayat sekian, atau dalam terjemahan dari buku itu. Nah, berikutnya saya akan mengutip salah satu dari doa yang berasal dari Yohanes Euth itu, yang memuji hati kudus Yesus itu bagaikan suatu litani hati kudus Yesus. Nanti kita akan menemukan di sini ya bagaimana doa Ave Admirabile ini menemukan inspirasi atau saya yakin asal-usulnya. Yang saya kutip di sini, salam kepada hati kudus Yesus, ini adalah kutipan dari semacam litani yang disusun oleh Yohanes Euth itu. Ya, ada lebih panjang daripada ini ya. Coba perhatikan apa yang saya taruh dalam bold. Jadi dalam salam itu atau litani itu dikatakan Ave Cor Sanctissimum. Lalu kemudian cor yang bagaimana lagi? Kata-kata sifat yang menunjuk kepada kualitas-kualitas hati Yesus itu. Tapi lalu kemudian kita melihat berikutnya Te adoramus, Te laudamus, Te glorificamus, Tibi gratias. Lalu Te amamus ex toto corde nostro, ex tota anima nostra, et ex totis viribus nostris. Sesudah itu ada Tibi cor nostrum oferimus, donamus consecramus. Lalu ada lagi sebenarnya satu kata lain, immolamus. Lalu accipe et poside illutotum, et purifica, et illumina, et sanctifica. Ut in ipso vivas et regnes, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. In secula seculorum di dalam Ave Admirabile yang kita pakai diganti dengan in perpetuum, sama aja artinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa doa salam yang sudah dari abad ke-16 itu dari Yohanes Euth itu, karena begitu populer seluruh devosi kepada hati kudus, maka doa-doa kepada hati kudus yang berasal misalnya dari Santo Yohanes Euth itu juga dipakai terus. Penyusun dari doa Ave Admirabile yang kita pakai sekarang, ya kiranya dia juga memakai doa yang sudah lama dipakai ini sebagai inspirasi untuk dia. Jadi kita kiranya bisa paham sedikit bagaimana doa yang kita ucapkan, kita nyanyikan Ave Admirabile itu tidak berdiri sendiri, tapi kelihatan mempunyai satu sejarah yang lebih panjang ke belakang. Oke, itu sedikit latar belakang historis kalau mau dikatakan. Sejauh yang saya bisa temukan. Baiklah, mari kita sekarang berpindah kepada bagaimana kita memaknai doa ini. Ya, pertama-tama, doa Ave Admirabile ini syarat makna tentu. Di situ ada spiritualitas. Doa ini juga singkat dan padat. Memuji, memuliakan, meluhurkan hati kudus Yesus.
Nah, doa ini mulai dengan salam, Ave. Ya. Dalam doa-doa dan lagu-lagu yang dipakai di dalam gereja, kata Ave itu cukup lazim dipakai. Ya. Ada lagu-lagu lain yang kita kenal, Ave Verum Corpus, Ave Crux, ya, Spes Unica, Ave Maristela, dan lain sebagainya. Ini kata yang dipakai untuk menyapa seseorang pada awal atau akhir percakapan, pertemuan, perjumpaan, atau kita juga biasa pakai dalam surat, misalnya salam hangat, salam hormat, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan kata ini kita mau menunjukkan maksud baik kita, maksud penuh damai, maksud penuh persaudaraan atau kebersamaan dengan orang yang kita sapa. Lalu kata admirabile, ya, yang dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan dengan mengagumkan, mempesona, ajaib, luar biasa, menakjubkan. Memang kita tadi tidak menemukan itu dalam doa dari Santo Yohanes Eud, ya. Tapi dalam doa kita ini itu muncul. Kata admirabile, mengagumkan, itu menempatkan kita berhadapan dengan suatu misteri yang memikat, yang menyenangkan dan ajaib. Barangkali juga di sini ya kita ingat apa yang dikatakan tentang mysterium tremendum et fascinosum, ya. Satu misteri yang di satu pihak menakutkan tetapi sekaligus juga memikat. Itu sesuatu yang jauh, yang mengatasi kita, tapi juga penuh dengan keindahan, keagungan, dan daya pikat. Nah, kata admirabile membuat doa ini sejak awal didominasi oleh suatu rasa kagum, keindahan, keagungan, daya pikat. Kita bisa membandingkan dengan Mazmur 8 yang mengatakan, Domine Dominus Noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mengagumkan namamu di seluruh dunia. Dalam hal devosi kepada hati kudus, ya, yang sangat mengagumkan, itu adalah hati Yesus sendiri. Selanjutnya, kita menemukan kata-kata te laudamus, te benedicimus, te glorificamus. Mungkin ini mengingatkan juga kita akan Gloria dalam perayaan Ekaristi yang juga menggunakan kata-kata yang sama. Cuma bedanya, kalau dalam Gloria kata te itu menyusul kata laudamus, benedicimus, adoramus, glorificamus. Nah, mungkin kita bisa bertanya, apakah penyusun doa Ave Admirabile juga ikut diinspirasi oleh Gloria ini? Itu saya tidak tahu. Saya tidak bisa menemukan suatu referensi untuk itu. Tapi yang dapat kita lihat di sini bagaimana manusia mau menyapa Allah yang maha tinggi itu. Dialah yang patut dipuji, yang patut diluhurkan, yang patut dimuliakan. Ya. Dengan menempatkan kata T dalam doa Ave Admirabile di depan, ini juga hendak mau memberi perhatian dan penekanan khusus pada hati kudus Yesus. Yang mau dipuji, yang mau diluhurkan, yang mau dimuliakan adalah hati kudus Yesus itu. Engkau, hati kudus Yesus itu. Sehingga kita bisa mengatakan juga, di sini ada pengakuan bahwa yang pantas menerima pujian, keluhuran, dan kemuliaan adalah hati kudus Yesus itu. Dan hati kudus adalah hati Allah. Ya. Dan yang dekat dengan hati kita manusia. Atau dengan kata lain, dalam hati kudus Yesus itu kita menemukan dimensi transenden dan dimensi imanen dari Allah itu.
Manusia mengakui kemuliaan dan keluhuran Allah, serta sekaligus mengalami bahwa dalam hati manusiawi Yesus, dalam inkarnasinya Allah menjadi dekat dengan kita manusia. Lalu, kata-kata berikut adalah tibi gratias agimus. Kepadamu kami mengucap syukur. Lalu disusul dengan tibi cor nostrum oferimus. Kepadamu kami menunjukkan hati kami. Jadi tadi itu kita memuji, memuliakan Dia. Ya, sekarang giliran kita manusia untuk memberikan hati kita kepadanya. Menunjukkan hati sambil bersyukur kepadanya. Di sini kata tibi, katakanlah kepadamu itu mengaitkan ya, ucapan tibi gratias agimus dan tibi cor nostrum oferimus. Dialah yang patut menerima ucapan syukur dan persembahan hati kita manusia. Nah, selanjutnya, kita juga mengatakan oferimus, donamus et consecramus. Kami atau kita menunjukkan, kita memberikan, kita menguduskan atau mentahbiskan diri hati kita kepada hati kudus Yesus. Ini adalah sikap penyerahan dan kerendahan hati kita manusia yang menunjukkan keterarahan kita kepadanya. Ada satu relasi antara kita manusia dengan Allah. Tapi kalau kita perhatikan mungkin juga ada satu gerakan maju dengan sengaja dipilih urutan kata-kata oferimus, donamus, et consecramus. Kita pertama mengunjukkan, kita mengulurkan diri. Ya, seperti kita mau berdoa dengan tangan terbuka. Ya, kita memberi diri. Tetapi lebih dari sekedar mengulurkan diri kita, mengulurkan tangan kita, kita mau menyerahkan ya, diri kita kepada hati kudus Yesus itu. Dan bahkan lebih lagi dari sekedar menyerahkan Allah, supaya kita ditahbiskan, dikuduskan, menerima pengudusan dari Allah sendiri. Pengudusan atau pentahbisan diri adalah kehendak untuk mengikatkan dan menyatukan diri sepenuhnya dengan Allah. Kita tahu bahwa dalam bahasa kitab suci, kata konsekratio itu ya, ada kata sacer, artinya suci atau kudus. Orang yang dikuduskan adalah orang yang atas salah satu cara memisahkan diri dari hal-hal yang tidak bersih, yang tidak murni. Ya, atau dengan kata lain, mengkhususkan diri untuk maksud tertentu, yaitu maksud ilahi. Nabi-nabi misalnya di dalam perjanjian lama, itu adalah orang-orang yang dikonsekrasi, yang dipanggil, dipisahkan dari lingkungan hidup mereka, misalnya dicabut dari pekerjaannya, untuk suatu maksud khusus dari Allah, menjadi nabinya. Ya, demikian juga, ya, seorang yang menguduskan diri melalui kaul-kaul atau melalui pentahbisan imam, ya, dia dikhususkan untuk suatu maksud khusus, maksud ilahi. Lalu kemudian ya, si pendoa juga memohon agar hatinya diterima dan dimiliki oleh hati Yesus. Suatu permohonan. Dan bahkan permohonan itu masih dilanjutkan dengan mengatakan purifica, illumina et sanctifica. Murnikanlah, terangilah dan kuduskanlah. Dan kiranya 3 kata terakhir ini itu ada nuansanya atau akarnya,
katakanlah dalam satu tradisi hidup rohani. Barangkali kita masih mengenal apa yang dikatakan via purgativa, jalan pemurnian. Lalu kemudian via illuminativa, jalan penerangan. Dan via unitiva, jalan persatuan. Ini katakanlah tahap-tahap perkembangan hidup rohani yang sudah dirumuskan masih dari abad ke-5 oleh yang disebut Dionysius Pseudo Dionysius. Seorang tokoh rohani yang barangkali berasal dari Syria, tapi dalam tulisan-tulisannya dia tidak mau menyebut nama aslinya, dan dia memakai kata atau nama Pseudo Dionysius dari abad ke-5 atau ke-6. Nah, dia sudah merumuskan ya, tahap-tahap perkembangan hidup rohani ya, di dalam apa yang tadi saya sudah katakan via purgativa, via illuminativa, dan via unitiva. Dan kiranya 3 jalan ini juga itu muncul di dalam permohonan dari si pendoa dalam Ave Admirabile ini. Lalu dia melanjutkan dengan mengatakan ut in ipso vivas et regnes in perpetuum. Supaya engkau hidup dan merajai hati saya, hati si pendoa. Ya. Ini adalah penyerahan diri total, supaya dikuasai oleh hati Yesus. Si pendoa mengungkapkan keinginan yang sangat kuat untuk menyerahkan diri tanpa syarat dan untuk bersatu dengan hati kudus Yesus selama-lamanya. Para konfrater dan para pencinta hati kudus. Ya, demikian ya kita melihat dalam doa yang singkat ini ada 7 aktivitas yang dijalankan. Memuji, meluhurkan, memuliakan, mengucap syukur, mengunjukkan, memberi, dan mentahbiskan atau menguduskan diri. Kata-kata yang begitu dalam sebenarnya, yang begitu bermakna, yang barangkali di dalam kita mendoakan atau menyanyikannya itu ya, sudah menjadi terlalu biasa, sudah menjadi semacam satu robot yang berjalan. Ya. Kita sudah hafal kata per kata. Ya, tapi sebenarnya ya maknanya begitu mendalam. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di hadapan hati kudus Yesus. Dan tujuan utama kita adalah supaya hati kudus Yesus hidup dan merajai atau menguasai hati kita sebagai pendoa. Jadi Kristuslah yang mau meraja kepada kita, bukan kita. Ya. Semoga dialah yang menguasai kehidupan kita. Oke. Dalam tahap pertama kita melihat si pendoa masih sangat aktif. Ya. Ketika dia mulai mengakui, mengafirmasi keagungan dan kebaikan Tuhan, ketika dia begitu mengagumi hati kudus Yesus itu. Tetapi lalu kemudian dari kekaguman dia datang kepada ucapan syukur, tibi gratias agimus, mengucap syukur atas karya-karya Allah yang dia alami. Dan kemudian dia datang pada tingkat yang terdalam, katakanlah, yaitu penyerahan diri secara total kepada hati kudus Yesus. Ya. Mazmur bilang 116, 12,
bagaimana aku harus membalas kebaikan Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku. Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit mihi. Kita hanya bisa mengatakan demikian. Ya, bagaimana kita tidak mampu membalas kebaikan Allah, maka kita hanya bisa bersyukur kepadanya. Lalu kita juga memohon supaya hati kudus Yesus itu menguasai, merajai seluruh kehidupan kita. Demikian aktivitas Yesus sangat ditekankan. Bukan terutama kita manusia yang berdoa kepadanya. Kita manusia adalah pendoa yang kontemplatif, yang memohon, bukan suatu pengabulan atas hal-hal jasmani misalnya. Dan itu yang biasa menjadi kecenderungan kalau kita manusia mau datang berdoa dengan serentetan permohonan seperti kesehatan, hasil yang baik, atau rezeki, atau apalah semuanya itu. Tetapi di sini, si pendoa itu tidak memohon apa-apa selain daripada supaya dia dipersatukan dengan hati kudus Yesus via unitiva. Demikian, ya, di sini kita melihat ada satu spiritualitas yang tentu terkandung dalam doa ini. Ketika didoakan secara pribadi itu lebih bersifat personal. Dan ketika didoakan bersama-sama ada dimensi komuniternya juga. Walaupun memang barangkali ya secara teologis ada orang-orang teolog akan bertanya-tanya mengenai isi daripada doa ini, tapi sebenarnya satu doa yang bagus. Karena yang kali kan dikatakan doa yang paling teologis belum tentu paling populer. Sedangkan doa-doa yang paling populer barangkali secara teologis pada zaman tertentu itu sudah tidak berbicara banyak. Seperti misalnya kita mengenal lagu Ave Maris atau apa itu yang dikatakan kita berada dalam lembah duka ini. Kan? Nah tentu kalau dikatakan dunia ini sebagai lembah duka ya tidak sesuai lagi dengan teologi kita zaman sekarang ketika kita menghargai dunia itu secara positif. Tetapi lagu ini masih begitu populer. Ya. Spontan orang menyanyi bahasa Latin atau bahasa apa, umat juga langsung menyambungnya dengan penuh sukacita. Para konfrater dan para pencinta hati kudus Yesus, mungkin ini sedikit sumbangan pikiran saya. Tentu ini tidak sempurna, semoga ada penemuan-penemuan lain lagi untuk memperkaya kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Triance. Mari kita beri aplaus kepada Pak Triance. Ternyata doa yang sangat singkat, yang Ave Admirabile, ini sangat kaya gagasan teologis, biblis, kitab suci, dan liturgis. Saya teringat dalam sama seperti teks-teks liturgi, ada Pastor Stanley, misalnya Romanum, doa-doa liturgi kita sangat singkat tapi sangat kaya dengan gagasan teologis biblis. Nah ini juga seperti yang diungkapkan Pastor Yance, doa-doa itu teks Latin itu kaya. Nah, seringkali mungkin karena sudah terbiasa, orang cuma lewat menyanyi seperti biasa. Terima kasih Pastor Yance atas presentasi membuka wawasan kita untuk mengenal lebih jauh dan lebih dekat dengan lagu Ave Admirabile, doa Ave Admirabile. Acara selanjutnya kita persilakan kepada para pastor, suster, frater, bruder, Bapak Ibu yang ingin memperdalam, ingin sharing atau bertanya, kami persilakan. Maksi. Silakan Pastor Stanley. Ya, langsung saja, mudah-mudahan bisa kedengaran ya. Ya. Tentu terima kasih banyak penemuan yang sangat bagus dari Pastor Mangkei.
Saya juga bertanya-tanya dari mana sebenarnya Ave Admirabile ini berasal. Saya lihat dalam teks bahasa Jerman memang hanya dikatakan teks ini ditradisikan secara lisan, ya. Jadi, tapi tadi ditunjukkan bahwa sebenarnya memiliki kedekatan dengan litani yang dibuat oleh Johannes Eudes, katakanlah begitu, dan saya sangat yakin bahwa asal usulnya di situ, ya. Memang Johannes Eudes itu tidak menyinggung istilah di dalam litani itu admirabile, tetapi ada tulisan lain, buku lain yang disusun oleh Johannes Eudes, dia berbicara tentang Ave Admirabile cor, tetapi cor Mariae, bukan cor Yesus. Ya, jadi saya yakin bahwa admirabile itu bukan kata yang asing untuk Johannes Eudes, tapi dia juga menggunakan tapi dalam buku yang lain. Berikut, tadi Pastor Mangkai menyebut istilah doa. Sebagai seorang liturgis tentunya saya agak ragu apakah ini sebagai sebuah doa atau saya lebih senang menggunakannya sebagai sebuah mahada. Ya. Tentu kalau kita pakai istilah doa tentu mengerti sebagai sebuah doa devosional. Ya. Kenyataannya teks ini selalu kita bawakan bukan dalam konteks sebuah doa yang diucapkan, tetapi dalam konteks sebuah lagu, ya. Karena kalau mau pakai istilah doa, ada satu kriteria doa yang tidak termuat di dalam Ave Admirabile. Kita tahu doa itu punya unsur-unsur seperti anaklesis, jadi seruan kepada Allah. Ini Ave Admirabile itu sangat kaya dengan anaklesis, seruan kepada sifat-sifat Allah. Yang tidak ada di dalam Ave Admirabile apa yang disebut dengan anamnesis. Jadi di dalam doa biasa menyebut apa yang Tuhan telah kerjakan. Itu tidak ada di dalam Ave Admirabile. Permohonan itu ada, ya. Sehingga saya mungkin lebih senang menggunakannya itu sebagai mahada, ataupun kalau doa itu lebih doa devosional, atau mungkin lebih tepat doa litani, karena teks yang sama juga dipakai oleh Johannes Eudes. Sangat mengagumkan teks-teks yang dipakai di dalam doa ini tadi dipresentasikan oleh Pastor Mangkai, lalu ada pertanyaannya, ada kemiripan dengan kata-kata Latin yang dipakai di dalam teks liturgi, misalnya Gloria. Ya. Saya sangat yakin bahwa penulis siapapun dia sangat terinspirasi oleh teks-teks liturgi. Karena kata-kata seperti laudare, benedicere, glorificare, gratias agere itu kata-kata yang lazim di dalam doa-doa syukur agung di dalam tradisi gereja-gereja timur. Ya. Saya tadi cek misalnya doa syukur agung dari Santo Yakobus di gereja Yunani, itu kata itu persis ada, ya. Te laudare, te benedicere, te adorare, te glorificare, bahkan ada tibi gratias agere. Ya, jadi saya sangat yakin sangat diinspirasi secara liturgi juga. Kalau kita lihat istilah-istilah selanjutnya, ofere, donare, consecrare, itu kata-kata doa syukur agung. Kalau kita lihat di dalam kanon Romanus, doa syukur agung Roma, kata-kata itu sangat terinspirasi. Juga kalau misalnya Pastor Mangkai tadi menyebut istilah akusatifus itu T itu ada di depan, itu kekasan dari teks liturgi. Kita ingat misalnya di dalam kanon Romanus atau syukur agung pertama kita mengenal ada istilah jitur. Itu kekasan teks-teks liturgi seperti itu, ya. T itu selalu ada di depan untuk, ya tadi betul dikatakan, menunjukkan yang paling penting adalah siapa yang disapa, itu Tuhan, ya. Nah, ya. Lalu kemudian mungkin sharing dari apa yang bisa, ya bukan terutama pertanyaan, tetapi apa yang bisa saya tangkap, tadi tentu masukan dari Pastor Mangkai. Teks ini untuk saya sangat mengagumkan. Kalau kita lihat teks Latinnya. Pertama, sebagai seorang liturgis, saya langsung melihat struktur dasar dari sebuah liturgi, ya, teologi dari liturgi. Kita tahu di dalam liturgi ada yang disebut dengan anabasis dan kata basis. Anabasis berarti tindakan dari manusia kepada Allah, itulah pujian dan syukur. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan kata basis, jadi apa yang Tuhan kerjakan untuk manusia. Dan sangat mengagumkan dua dimensi ini ada di dalam Ave Admirabile ini. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan bagus. Yang pertama adalah
jadi subjeknya adalah manusia, ya. Te laudamus, te benedictus, jadi subjeknya manusia. Itu mungkin mengungkapkan dimensi anabasis, ya. Jadi pujian kepada Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya siapapun dia, entah dia pendoa atau pemada, pada akhirnya berpaling pada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mesti kerjakan, ya. Jadi makanya dia sampai pada permohonan accipite posside, ya, purificare. Jadi dimensi kata basis, ya. Jadi apa yang pada akhirnya apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri manusia. Dan menurut saya puncak dari kata basis atau karya Tuhan bagi manusia terdapat di dalam kata terakhir, itu juga kata ungkapan terakhir, ungkapan liturgis itu ut ipso vivas et regnas, ya. Jadi di situ vivas et regnas, subjeknya itu bukan lagi manusia, tetapi subjeknya adalah engkau, orang kedua tunggal, ya, Tuhan, engkau, Tuhan yang bekerja. Dan saya merasa ini menjadi puncak dari dimensi kata basis, ya. Pada akhirnya doa, apapun doa atau emada ini pada akhirnya berpuncak pada tindakan Tuhan, ya. Tindakan Tuhan yang pertama-tama kita mohonkan, tetapi pada akhirnya tindakan Tuhan yang melakukan sesuatu, dia hidup dan meraja, ya. Mungkin secara singkat juga ketika menelusuri teks secara spontan ini sangat jadi bukan teologis, lebih teologis akademik, tetapi memang lebih spiritual dan sangat cocok untuk kita. Kalau saya lihat kata-kata kerja yang dipakai di dalam teks ini, nah, yang bagian pertama saya lihat yang menjadi inti adalah kories. Jadi hati kudusis ini menjadi inti. Itulah yang disapa, ya. Dan sebagai pemada ataupun pendoa itu ada beberapa kata yang dipakai, laudare, benedicere, glorificare, gratias agere. Dan saya menyebut ini sebuah pujian, tetapi pujian yang keluar dari mulut, ya. Pujian yang keluar dari mulut, atau dalam bahasa kitab suci korban pujian, ya. Jadi apa yang keluar dari mulut, laudare, benedicere, glorificare. Tapi yang menarik, pujian-pujian ini akhirnya berpuncak pada gratias agere, ya. Gratias agere itu apa? Itulah ekaristi, ya. Gratias agere, istilah lain dari ekaristi adalah gratias agere. Jadi mengucap syukur, ya. Sehingga saya mengerti bahwa memang Ave Admirabile menghantar kita pada korban pujian. Jadi pujian kita yang dibuat dengan mulut yang berpuncak kepada gratias agere, puncak pada ekaristi. Kalau kita mengerti misalnya ekaristi sebagai sumber dan puncak, maka Ave Admirabile memberikan penjelasan spiritual yang bagus. Yang kedua, pusatnya bukan lagi kor Yesus, tapi kor nostrum, hati kita, ya, hati kita. Dan kata-kata yang dipakai di situ adalah offere, donare, consecrare. Subjek adalah tetap kita sebagai manusia. Nah, tapi di sini korban ini bukan hanya sekedar korban pujian yang dikatakan dengan mulut, yang biasa kita ungkapkan di dalam konteks liturgi atau perayaan, tetapi di sini offere, korban, donare, consecrare itu saya mengerti sebagai sebuah bakti atau pemberian diri, ya. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan sebuah, katakanlah mungkin sebuah tindakan. Karena puncak dari ketiga kata itu pada akhirnya adalah konsekrasi. Saya merasa ini puncak pemberian diri yang paling utuh, konsekrasi, ya. Lalu kemudian ada pada akhirnya kita harus sampai pada sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang mengerjakan. Makanya si pemada atau si pendoa, ya, memohon supaya Tuhan menerima, ya, memiliki, ya, tadi aspek-aspek spiritual, purificare, sanctificare. Dan sekali lagi saya menekankan, saya merasa bahwa inti dari Ave Admirabile ini ada pada ungkapan terakhir, in ipso vivas et regnas. Pada akhirnya, ini saya merasa menjadi spiritualitas kita sebagai MSC, pada akhirnya tujuan dari panggilan, pujian, sembah bakti kita, atau pengudusan kita, apapun yang kita buat sebagai seorang MSC, pada akhirnya adalah supaya apa? Supaya Tuhan itu hidup dan meraja di dalam hati kita. Dan saya merasa ini sangat biblis,
sangat teologis dan sangat pas untuk kita sebagai MSC. Itu saja singkat. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pastor Stanley. Pastor Yance, ingin atau ada yang lain ingin sharing atau berbagi pengalaman atau ada pertanyaan, silakan. Maksi. Ya, silakan Stevi. Ya, saya ingat almarhum Romo Susilo ya. Waktu novisiat, ya dia cukup lama berapa kali membimbing kami. Ini mengenang ya, Romo Susilo. Tadi karena terinspirasi dari Pastor Stanley ya. Ini doa yang lebih ke madah ya. Tapi dalam arti mungkin karena Pastor Stanley mengkaitkan dengan liturgi ya, padahal ini doa dalam konteks mungkin devosi ya, Pastor ya. Sehingga bisa lebih cocok ke madah katakanlah ya. Madah devosional ya, Pastor atau apa ya. Tapi saya mau ungkapkan bagaimana seorang Romo Susilo itu ya, yang kita tahu ya, punya spiritualitas atau dilengkapi dengan praktek yoga. Yoga itu kan berhubungan dengan praktek apa ya, spiritualitas dalam bentuk tubuh ya, menggerakkan tubuh dan menyatukan dirinya dengan Tuhan, dengan alam semesta lewat ya tubuh yang dibentuk sana sini ya. Nah dia juga dalam menyanyi itu dengan segenap jiwa dan raga ya. Mungkin jiwa tidak kelihatan ya, tapi raganya itu yang bisa kita dengar suaranya, termasuk mimiknya, ya secara fisikal yang kita lihat ya, itu sangat mengungkapkan mungkin katalah ya, lebih isi dari manda itu sendiri. Nah, tadi Pastor Mangke mengatakan, ya tinggal kata-kata mungkin ya, seperti robot yang menyanyi saja ya, tidak didalami lagi mungkin ya. Nah, tujuan kita kan apa ya? Tadi puncaknya kan bagaimana Tuhan sendiri meraja ya dalam hati kita. Tapi itu kan secara kata-kata aja ya, teologis apa segala ya. Tapi bagaimana itu wujud konkretnya? Saya kira kita bisa mencontoh apa yang dibuat oleh Romo Susilo itu. Waktu menyanyi itu ya jadi jiwa dan raga itu, dan kita akan terbantu mungkin lebih menghayati ya, dan diharapkan ya tentu dalam praktek ya terwujudlah itu apa yang dihayati itu. Itu mungkin itu sekedar spontan yang saya bisa sharingkan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Stevi. Mungkin ada suster, PBK, atau frater, bruder, ingin sharing ini doa dan lagu Ave Admirabile, so biasa untuk para MSC, mungkin para suster PBK juga. Kalau belum ada, saya tambah sedikit. Silakan, Pastor. Ya. Terima kasih kepada Pastor Stanley yang sudah memperluas wawasan mengenai doa ini dari sisi liturgi. Ya, entah ini kita katakan doa atau bukan doa, tadi dikatakan lebih mada begitu ya, memang ya. Tetapi juga saya kira bisa merupakan satu doa sebagai ungkapan pujian syukur kita kepada Tuhan. Lalu kata-kata seperti memuji, meluhurkan, memuliakan, dan mengucap syukur, kita ingat juga, ini adalah tema-tema besar dalam Mazmur. Ya. Sehingga kiranya nada-nada Mazmur juga ya, ada di dalam doa yang singkat padat tetapi begitu kaya ini. Ya. Tadi Maksi mengatakan ada sisi biblisnya, memang kita tidak mengungkap semua, tetapi saya hanya mau menambahkan bahwa kata-kata kunci ini yang memuji, meluhurkan, memuliakan, mengucap syukur, ya, adalah tema-tema besar dalam kitab Mazmur. Terima kasih.
Terima kasih, Pastor Yance. Ada lagi yang ingin sharing? Pastor Berti, silakan Pastor. Ya, saya mau tambah dalam arti begini. Kita sudah mendengar kekayaan makna dari Ave Admirabile ini diulas oleh Pastor Yance dan ditambahkan oleh Pastor Stanley. Kekayaan lain yaitu varian dari lagu ini. Setidak-tidaknya kita MSC punya buku yang punya 3 varian lagu Ave Admirabile. Tetapi saya tidak tahu generasi muda atau juga yang tua apakah menguasai ketiga varian itu. Karena bagi saya menyanyi ya, sebagai ekspresi iman juga itu varian lagu juga bisa mengungkapkan kekayaan tersendiri dari doa itu. Ya. Ketika orang membuat motif yang sedikit lain dari lagu itu, mungkin dia menekankan apanya begitu. Maksud saya tidak melihat bahwa lagu-lagu itu sekedar ada saja begitu saja. Yang penting ada teks Ave Admirabile 1, Ave Admirabile 2, Ave Admirabile 3 sebagai varian lagu. Perlu juga mungkin kita menghargai di balik nada. Di balik nada ini orang mau mengungkapkan sesuatu yang kita mungkin tidak bisa lagi sampai sejauh itu memahami, tetapi minimal kita mewarisi, melanjutkannya, mentradisikannya, supaya kita tidak saja diangkat Ave Admirabile seperti yang lagu tadi yang itu saja versi 1. Supaya kita juga enak supaya menyanyi tidak itu saja begitu. Tapi kalau kita semua menguasai 3 varian itu, mungkin nuansa-nuansa tertentu dari lagu-lagu itu juga bisa kita eksplorasi begitu, dan kita bisa merasa perbedaan-perbedaannya dan kita tidak bosan-bosan membawakan lagu-lagu itu. Kalau lagu itu dibawakan itu saja, kita juga kadang-kadang lama-lama bosan dan otomatis yang tadi dikatakan itu mengalir begitu saja tanpa kita juga maknai. Tapi kalau kita kembali mempelajari bersama dan menyanyikannya ganti-ganti itu 3 itu mungkin juga lama-lama terbentuk tradisi kekayaan dari Ave Admirabile secara lagu yang dimadakan itu bisa semakin terasa dan semakin terungkap juga begitu, untuk mengurangi kebosanan dan keotomatisan karena ya mengulang pola yang satu dan sama. Saya rasa kita mari ini teks yang sudah ada kita pelajari kembali sehingga kita ketika ketemu kita tidak itu saja yang terang menyanyi kemarin lagu Ave Admirabile, kecuali Ametur yang baru ada naskah-naskah baru mulai muncul, tapi ini sudah lama ada dan tidak itu tanggapan dan sekedar berbagi saja bagaimana kita ke depan tentang lagu yang penuh makna ini. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Pastor Berti. Sharing dan komentarnya. Ada lain frater, brother, atau suster, ya, atau komunitas awam Chevalier? Silakan. Permisi. Pak Martin. Ya, saya mau bertanya sedikit. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Pastor Yance dan yang saya hormati para pastor, Pater Provinsial dan Dewan, para frater, bruder, dan umat sekalian semua. Saya ingin bertanya sedikit. Ini mungkin tidak berhubungan langsung dengan doa Ave Admirabile. Tapi kalau kita baca atau dengar di renungan harian Pater Chevalier, di situ beberapa kali Pater Chevalier mengatakan salah satu sarana
untuk penyembuh penyakit zaman itu adalah ibadat hati kudus. Nah, saya penasaran sebenarnya, ibadat hati kudus yang pada zaman Pater Chevalier itu formatnya seperti apa, dan apakah ibadat itu masih terpelihara sampai sekarang dan kita buat di provinsi kita? Ya, mohon penjelasan dari Pater Yance. Terima kasih. Terima kasih. Ini Frater Martin kah, Pastor kah, Bruder kah? Ini Frater Arda. Oh, Kebetulan pinjam. oke, terima kasih. Oke, oh terima kasih Frater. Silakan Pastor Yance, jawabannya. Menurut saya kalau kita mau mencari format devosi hati kudus yang dipraktekkan pada waktu Pater Chevalier, itu pasti tidak lepas daripada devosi, bentuk-bentuk devosi yang sangat lazim, sangat populer waktu itu, yang menjadi warisan dari, terutama dari Santa Margareta Maria Alacoque itu. Praktek-praktek devosional, ya seperti Jumat pertama, sambut komuni kudus, Holy Hour, jam suci, lalu pentahtaan, gambar hati kudus, intronisasi, misalnya di rumah-rumah, ya. Ini kiranya sebenarnya menjadi format yang sangat umum, ya, yang juga ikut diwarisi oleh Pater Chevalier, ya, dan yang dipraktikkan di mana-mana. Ya. Kalau bertanya apakah ada kekasan, ya, barangkali apa yang menjadi kekasan itu, ya, seperti misalnya ada doa-doa yang kita daraskan sekarang, doa yang disusun dari Pater Chevalier misalnya, ya, apa tadi itu doa-doa Chevalier 1 dan 2 seperti ada dalam buku kita. Devosi yang dijalankan, ya, pada umumnya mengikuti apa yang menjadi populer waktu itu. Mungkin ada yang lain, tapi saya tidak melihat satu hal yang sangat, katakanlah, hanya bentuk devosi yang sangat khusus dari MSC, dari Pater Chevalier kepada hati kudus, itu pada umumnya mengikuti tren yang ada, yang populer pada waktu itu. Seperti juga gambar-gambar yang dipakai itu tidak lepas dari yang tadi di awal saya katakan itu, ya, bagaimana hati itu dilukiskan, dan itu kan semua bisa ditemukan di dalam keterangan dari Santa Margareta Maria Alacoque. Walaupun Santa Margareta Maria Alacoque juga, ya, bukan menjadi penemu dari semua penggambaran-penggambaran itu juga sudah punya tradisi yang lebih ke belakang, tapi mungkin dalam zaman dari Santa Margareta Maria Alacoque itu menjadi lebih ekspresif. Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih, Pastor. Bisa tambahkan, Maksik? Silakan, Pastor. Pastor Yong itu present. Oh, itu Pastor Stanley, Pastor Yong dulu ya. Oh ya, silakan. Silakan, Pastor Yong. Baik, terima kasih. Saya ingin tambahkan penjelasan Pastor Mangkai tadi mengenai devosi yang ditanyakan oleh Frater Harda. Maksi ini sekarang ini semua skolastik ada ikut ini, kegiatan ini diwajibkan. Jadi tidak kelihatan, tetapi superior minta untuk semua ikut refleksi bersama. Benar seperti yang Pastor Mangkai jelaskan bahwa dalam hal devosi sebagai ritual,
itu Chevalier mewarisi dari Yesuit, dan itu menurun dari Margareta Maria Alacoque. Namun seperti yang sudah ditulis, terutama oleh tim Cornovum di Sudang, itu Chevalier menghayati devosi tidak sekedar ritus sebagai ibadah, tapi sebagai suatu way of life, suatu cara hidup. Dan karena itu, devosi hati kudus, dia harus mengubah kehidupan. Tidak ada gunanya kita berdoa, bernyanyi, bermadah, mohon pengudusan diri, penyerahan diri, tapi hidup tidak mengalami perubahan. Dan misi Chevalier adalah mengubah hati orang. Dan ritual sebagai ritual tidak dengan sendirinya mengubah. Artinya ritual itu membutuhkan suatu cara hidup tertentu. Sehingga seperti mada atau doa yang tadi dijelaskan itu, pertanyaan sangat penting untuk refleksi malam ini sebetulnya, ketika kita menyanyikan, apapun versinya, sebagai seorang penghayat spiritualitas Chevalier, itu kita merasa apa? Merasa dikuduskan, merasa diri dipersembahkan kepada Tuhan, dan apa dampaknya terhadap kehidupan. Misi Chevalier yang terumuskan di dalam moto kongregasi kita, semoga dikasihlah hati kudus Yesus di mana-mana di seluruh dunia, itu supaya orang mencintai hati Allah, mengalami kasih Allah, dan hidupnya berubah. Nah, itu termasuk di dalam penghayatan Chevalier mengenai devosi hati kudus itu. Karena itu Pastor Kwakman selalu berbicara tentang devosi dalam arti ritual, dan devosi dalam arti sebuah penghayatan hidup, bahwa hidup adalah suatu penghormatan kepada hati kudus. Seperti itu. Sehingga pertanyaan Frater Harda tadi, yang Pastor Mangkai jelaskan itu benar, dan perlu ditambahkan apa yang dihayati oleh Pater Chevalier dengan devosi itu. Sebagai suatu spiritualitas yang kemudian dinamakan spiritualitas hati, atau spiritualitas sebagai suatu cara hidup. Itu yang saya ingin tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor Yong atas tambahannya. Berikut kami persilakan Pastor Sani dulu, Pastor Stanley. Pastor Sani tadi ada. Silakan Pastor Sani. Ya, sudah. Pastor Sani dulu, Romo Stanley. Nah, saya sudah. Yang dijawab oleh Pastor Yong itu persis. Saya sudah. Oh, oke. Oke, thank you, sir. Romo, suaranya bisa dikencangin, Romo? Kalau tadi Stanley lebih berbicara dari sisi liturgi, lalu Pastor Mangke spiritualitas, saya coba sharing dari sisi yang lain. Tadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pastor Mangke tentang lagu Adve Admirabile, makna dari Adve Admirabile, dan kemudian menyinggung sedikit tadi tentang Ametur, itu saya melihat dua, ya mau katakan ungkapan ini, madah ini, sungguh-sungguh sangat berhubungan dari sisi nama yang Pater Chevalier berikan kepada kita misionaris. Saya berkali-kali mengatakan bahwa waktu seminar dengan webinar dengan Romus Banar, saya juga mengatakan bahwa aspek misi kita sebagai gereja dan juga sebagai MSC terungkap dari dua lagu ini menurut saya.
ave admirabile dan ametur. Saya melihat ave admirabile kalau dari sisi kemisioneran kita merupakan satu misi ad intra, dalam arti satu yang mestinya mengubah sikap kita, hati kita. Purifica, illumina, et sanctifica tadi. Ave admirabile, pujian-pujian madah tadi. Jadi pujian tadi mengubah dari dalam. Lalu ametur ubique terrarum cor Jesu sacratissimum in aeternum itu merupakan bagi saya satu misi yang ad dextra, keluar. Sehingga dua lagu ini mestinya saling baku masuk begitu. Jadi sungguh-sungguh mengungkapkan sisi kemisioneran kita. Maka benar apa yang saya setuju dengan dikatakan Yong tadi, devosi kepada hati kudus yang didasarkan pada madah ini mestinya pertama-tama mengubah hati kita. Mengubah hati kita. Sehingga ketika hati kita berubah, maka aksi kita keluar pun mestinya berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dari dua lagu ini semakin menyadari mengapa Pater Chevalier begitu menekankan soal ketaatan. Ungkapan yang mengatakan bahwa kita boleh kalah dalam segala hal, tetapi tidak dalam hal ketaatan, juga terungkap dari dua lagu ini. Artinya, tadi Pater Mangke mengatakan juga ada mati raga, penyerahan diri, consecratio, consecramus. Disitulah, dan juga dari sisi salah satu pokok atau hal yang utama dari seorang misionaris adalah mendengarkan. Kata mendengarkan juga menjadi kata pokok dalam kitab suci yang selalu diberikan kepada para nabi, utusan Allah. Ungkapan sma, dengarkanlah, dengarkanlah. Ketaatan selalu berkaitan dengan mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya suara hati, missio ad intra, tapi juga mendengarkan situasi ad dextra. Itu yang mau sharingkan, dan mungkin ini pertanyaan klasik kepada Pastor Mangke. Saya coba-coba tadi lihat-lihat juga di kamus Cor Jesu. Nah, ini yang pernah dipertanyakan dulu waktu kuliah juga saya belum puas dengan jawabannya. Itu core heart itu sebenarnya jantung ya, bukan hati ya. Dari bahasa Indonesia hati sering ya, karena jantung kan tak tergantikan. Tapi hati, orang yang kena serosis, hatinya bisa dibuang sedikit, yang kena itu diganti hati babi misalnya. Jantung tidak pernah bisa diganti jantung babi, jantung ganti so mati orang. Jadi ya itu pertanyaan klasik yang dari dulu saya belum pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan saya. Cor Jesu diganti dengan hati Yesus, yang dalam bahasa Indonesia dibedakan hati dengan jantung. Tapi tidak menjadi masalah, kita bisa. Cuma secara pribadi saya belum puas. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Romo Sani. Ini ada pertanyaan sejak masih kuliah nih. Pastor Yance atau Pastor Yong atau para dosen ini, hati dan jantung itu, apa mau dijawab sekarang atau nanti dalam grup ya? Atau Pastor Yance Kak, boleh sedikit Kak? Pertanyaan dari Romo Sani itu. Gimana Pastor Yance? Soal arti hati, terjemahannya. Kenapa kita pakai hati bukan jantung itu? Wah, ini memang
dalam bahasa Ibrani kalau tidak salah ada 3 kata kan yang dipakai untuk itu. Bahasa Latin juga ada 3 kata. Yang mungkin yang terjemahan bahasa Indonesia hati itu ya gimana ya? Itu yang menjadi lazim, tapi sebenarnya kalau mau ambil dari bahasa Ibrani, terjemahan lebih tepat itu jantung. Tapi mungkin nuansa bahasa Indonesianya kita mengatakan jantung Yesus itu kan. Lebih menunjuk kepada yang fisik itu. Jantungnya. Ya. Tapi yang mau dikatakan di sini kan adalah totalitas dari pribadi. Pribadi Yesus atau pribadi manusia. Hati itu menunjuk berbagai dimensi dari seorang manusia, ya, atau totalitasnya dia. Kalau mau bicara tentang hati dalam kitab suci, lebih bicara tentang pribadi ini. Itu saja. Mungkin untuk satu bahan kuliah sendiri. Oke, terima kasih Pastor Yance. Ini tentu tidak usah dibahas khusus, sekedar memberi kesempatan narasumber kita untuk menjawab pertanyaan dari Romo Sani sejak masih frater itu ternyata. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir atau sharing terakhir. Kalau ada suster atau bruder, kami persilakan. Fanny bantu. Oh, Pater Provinsial, silakan Pater. Terima kasih untuk kesempatan. Barangkali ini sekedar permenungan pribadi saya tentang Ave Admirabile ini. Ya, saya tadi mendengar Pater Sani bertanya itu, lalu saya pikir ya, barangkali memang kita gunakan hati itu karena kita selalu berbicara tentang Yesus yang punya sentimen-sentimen hatinya, ya, perasaan-perasaan dan rupa-rupa perasaan itu kan ada di dalam hati. Dan barangkali karena itu lalu memang terjemahannya pakai hati. Ya. Kalau saya bermenung tentang Ave Admirabile ini, lalu kata-katanya itu saya lihat di sana seperti ada satu alur yang ada di sana yang melukiskan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Dari satu dinamika dalam hidup manusia, dari yang aktif ke kontemplatif lalu menuju kepada yang mistik. Ya. Di awal dari lagu itu semuanya adoramuste dan lain sebagainya, consecramus, glorificamus dan lain sebagainya itu. Itu melukiskan tentang manusia yang begitu aktif untuk memberikan pujian, untuk memuliakan dan lain sebagainya kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian ketika dia lalu beralih kepada satu kesadaran di mana manusia menyadari bahwa apa-apa yang dia buat itu karena tidak sempurna dan masih penuh dengan kekurangan-kekurangan, sehingga di sana lalu pasrah diri itu terjadi di sana, dan di sana kita mohon kepada Tuhan supaya Dia memurnikan kita, Dia menyucikan kita, dan kemudian Dia menguduskan kita. Ya. Bagi saya ini tahap di mana kita Tuhan itu Dia lebih aktif di sana, atau tahap di mana kontemplasi itu terjadi di sana, dan kita membiarkan Tuhan untuk lebih aktif di dalam kehidupan kita, dan itu mengarah pada akhirnya tujuannya adalah satu persatuan mistik dengan Tuhan sendiri ketika kita mengatakan semoga engkau meraja dan berkuasa di sana kekal abadi atau untuk selama-lamanya. Ini
menuju kepada satu persatuan mistik di mana di sana bukan lagi kita yang bertindak atau bukan lagi kita yang aktif, tapi Tuhan itu yang aktif di dalam diri kita. Tuhan itu yang bertindak melalui diri kita. Dia menggunakan mata kita, dia menggunakan telinga kita, menggunakan mulut kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh diri kita untuk melaksanakan rencana penyelamatannya untuk umat manusia. Jadi saya lihat dinamika itu ada di sana. Dari satu kehidupan yang aktif ke kehidupan yang kontemplatif dan pada akhirnya ke persatuan mistik dengan Tuhan sendiri ada di sana. Bercermin dari pengalaman-pengalaman hidup kita, misalnya ketika kita masih muda kita berbicara selalu mengatakan itu saya yang buat, ini saya yang buat, ini saya yang dirikan, atau itu yang saya yang kerjakan. Ya. Pada akhirnya kita sampai pada satu kesadaran ketika kita sudah makin berumur, lalu kita sadar bahwa sebetulnya kita ini adalah alat di dalam tangan Tuhan, atau sampai pada akhirnya ketika kita sampai pada tahap mistik itu di mana kita di sana menyerahkan diri kita secara penuh kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan itu untuk mengerjakan kehendaknya atau rencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Sebagai misionaris Hati Kudus Yesus, saya rasa ini betul-betul mesti menjadi spiritualitas kita di dalam kehidupan dan karya-karya kita. Karena ini saya lihat alur itu atau dinamika gerak di dalam lagu ini dari awal dari yang aktif ke kontemplatif dan ke mistik itu. Kita ingat bahwa kita ini ketika kita diutus bersama dengan Tuhan dan dalam Tuhan. Karena itu lalu penting bahwa lama-kelamaan gerak kita sebagai seorang misionaris Hati Kudus Yesus itu menuju kepada satu persatuan mistik, di mana di sana lalu Tuhan itu pada akhirnya dia mengendalikan seluruh kehidupan kita dan dia mengendalikan seluruh karya-karya kita, dan karena itu lalu kita hanya butuh satu penyerahan diri yang total supaya Tuhan bisa bekerja melalui kita. Terima kasih. Terima kasih, Pater Provinsial, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Frater, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sudah jam 9 lewat. Nah, sebelum kita lanjut acara berikut, mungkin baik kita menyanyikan bersama lagu Ave Admirabile. Saya tampilkan teksnya, Bapak Ibu boleh nyanyikan, tapi kita juga akan dipandu oleh para pastor yang tadi rekaman di studio MSC. Boleh kita menyanyikan bersama.
para pastor, suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Sesi pertama seksi liturgi panitia ini mengangkat tema Ave Admirabile. Saya tidak akan merangkum karena ini kita masing-masing akan menimba inspirasi dari apa pembicaraan kita malam hari ini. Terima kasih kepada Pastor Yance, kita beri aplaus kepada narasumber kita, Pastor Yance yang sudah memandu kita. Kemudian juga terima kasih kepada semua yang sharing dan memberi masukan. Acara berikutnya, acara terakhir. Sebelum doa dan berkat, kami persilakan kepada Pastor Hubert Berry MSc untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Kepada Pastor Berry kami persilakan. Baik para konfrater, para suster, juga Bapak Ibu sekalian, informasi dari seksi liturgi dan peribadatan untuk webinar berikut, temanya tentang doa memorare. Tema webinar berikut tentang doa memorare. Kami masih mencari narasumber, maka waktu akan kami informasikan kemudian. Itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih, selamat malam semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pastor Berry. Para pastor, suster, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada webinar kita pada malam hari ini. Sudah jam 9:15 menit. Sebelum doa penutup, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Terakhir, doa penutup dan berkat, kami mohon kesediaan Romo Budi Santoso. Pada Romo Budi, kami silakan Romo. Baik, konfrater, para suster, dan para Bapak Ibu, dimanapun berada yang mengikuti webinar ini, mari kita isi jenak dan kita akan menutup seluruh rangkaian webinar ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Selama-lamanya. Bunda hati kudus. Doakanlah kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kegiatan webinar dengan tema Ave Admirabile yang disampaikan oleh Pastor Yance Mangke sebagai narasumber telah berjalan dengan baik. Semoga pembekalan tentang Ave Admirabile ini dapat memperkaya kami tentang devosi kepada hati kudus Yesus, bukan hanya saja sebagai kegiatan liturgis, tetapi sebagai way of life kami, penghayatan hidup kami. Dan semoga dapat membuat kami semakin lebih mencintai hati kudus Yesus dan menggali kekayaannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Budi, terima kasih semua. Dengan demikian acara kita sudah selesai. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pastor Yance. Terima kasih.